berhasil yakinin Mel. Mel malah bilang ke gue kalau dia benci sama gue. Dan dia bilang kalau dia malah mencintai Rizky. Oke, dan lo diem aja? Gue perjuangin cinta gue, Ran. Gue gak diem aja kok. Gue perjuangin, tapi Mel bilang gue harus stop. Karena semua itu akan sia-sia, Ran. Dan karena Mel ngomong gitu, lo akan stop ngelakuin itu semua, Tan? Mungkin ini emang akhir dari hubungan gue sama Mel. Tan, come on, lo gak bisa kayak gitu. Lo harus tough, lo harus fight buat Mel. Lo pikir gue ngapain, Ran? Gue gak diem aja. Gue selalu perjuangin cinta gue. Tapi apa yang gue dapet? Gue kena tampar sama Mel dan Mel bilang ke gue kalau dia mencintai Rizky. Tamparan itu sakit. Tapi lebih sakit lagi ketika dia bilang kalau dia lebih memilih laki-laki lain. Kalau gitu lo fight lagi, Tan. Lo jangan nyerah sampai di sini. Lo terus perjuangin Mel. Kalau perlu, lo rebut Mel dari Rizky. Dan lo gak sendirian, Tan. Gue akan selalu backup lo. Lo bisa kok. Gue percaya sama lo. Hei, Mel, kamu kenapa? Kamu kenapa, Mel? Aku nggak mau ngomongin sekarang. Aku nggak tahu kamu mau tidur. Hei, Mel. Ada apa sih, Mi? Mel udah pulang, Om? Hei, kamu ngapain, Mel? Saya nggak ngapa-ngapain, Mel, Om. Tadi saya sama Mel lagi dinner. Tiba-tiba Pangeran sama Tristan datang. Mereka sudah mempermalukan kita berdua, Om. Jangan bohong kamu. Dad, stop! Dad, stop! Rizky nggak salah. Emang Rizky bener Tristan udah malu-maluin kita di depan umum. Pangeran juga ikut malu-maluin kita. Dad, jadi sama ibu bisa nggak sih bilangin Putri sama Pangeran untuk gak ikut campur urusan aku sama Rizky? Mereka tuh cuma bisa ngacauin semuanya. Ini sebenarnya ada apa sih? Apa yang sudah mereka lakukan kepada Rizky? Pangeran sama Tristan malu-maluin aku sama Rizky depan umum, Dad. Mereka mau semua orang untuk viralin Rizky. Tristan nggak terima saya tunangan sama Mel. Dia pasti bakal melakukan berbagai macam cara untuk mempermalukan saya lagi, Om. Makanya saya berpikir untuk mempercepat pertunangan saya dengan Mel besok. Siap. Aduh, Tante Dahlia video call lagi. Jangan diangkat, sayang. Jangan diangkat. Aduh, gimana dong ini, Tak?
Tante Dahlia itu nggak tahu kalau aku mau ketemu sama kamu. Tante Dahlia taunya itu kalau aku cuma mau makan sama Putri. Oh, udah gampang kok, tinggal gak usah diangkat. Nanti Tante Dahlia curiga. Put, Tante Dahlia video call gue, Put. Kamu di samping aku ya, biar nanti aku angkat teleponnya. Terus Tante Dahlia lihat kalau kita itu cuma berduaan, ya? Angkat. Citra, kamu jadi makan malamnya di mana sih? Kok jam segini? Kalian belum pulang? Iya, ini kita makan di cafe teras, Tante. Kita asik banget ya ngobrolnya, jadi nggak berasa udah kemalaman. Iya. Kalian berdua aja kan? Iya, Tante, kita berduaan aja. Tante mau sekalian nitip nggak? Mau aku beliin apa? Apa aku foto aja menunya? Biar nanti Tante lihat, terus nanti aku pesenin. Enggak usah. Coba kamu putar aja kameranya. Citra, cepat kamu putar sekarang kamera kamu. Tante mau lihat kamu itu. Iya, Tante. Iya, putar sekarang. Nah, itu. Itu kayak Tante lihat sesuatu deh. Kamu ke kanan sedikit. Balik, Tante. Nah, itu ya. Itu cake apa cheesecake? Oh, iya itu cake, Tante. Cheesecake. Iya, nah itu dia tuh. Itu kamu bungkusin 2 ya buat Tante ya? Oh, iya, Tante. Nanti Citra pesenin ya. Satu lagi, Citra, kamu jangan lama-lama dong pulangnya. Ini Raisa nangis mulu, Tante pusing dengarnya. Iya, Tante. Ya, cepetan. Bye, Tante. Wah, Cit, ternyata mata tante lo jeli juga ya. Dia bisa ngelihat cheesecake yang ada di meja sebelah. Iya loh, tapi dia bikin deg-degan banget. Kirain tadi yang dilihat itu kita, ternyata cuma cheesecake. Tadinya aku sempat curiga sama Citra kalau dia diam-diam ketemu sama Atta. Ternyata enggak. Karena Mas Chandra suruh aku bujuk Citra supaya cepat-cepat cerai sama Atta. Ya, buat apa berumah tangga kalau menderita? Aku sih setuju sama Mas Chandra. Bi. Iya, Bu. Aduh, cucu oma. Aduh, Raisa kamu diem dong. Raisa. Coba bebe lagi deh. Gue berasa kayak Backstreet, tau gak sih, zaman pacaran sama Citra dulu pas kuliah. Ya mau gimana lagi, Tak? Kalau kita nggak kayak gini, aku nggak bakal pernah diizinin sama tante aku, bahkan sama papa. By the way, Put, makasih ya. Lo udah mau bantuin gue buat ketemu sama Atta. Itu gunanya sahabat, Cit.
Udah tenang aja. Persahabatan kamu, Atta dan juga Pangeran bentar lagi juga balik lagi. Pokoknya gue akan selidikin semuanya sebisa mungkin. Dan gue akan bantu supaya persahabatan kalian bisa kembali lagi kayak dulu. Buat lo yakin mau ngelakuin ini semua? Maksud gue, yang akan lo hadapin adalah kakak kandung lo sendiri lo. Gue yakin kok. Lagian cuman itu satu-satunya cara. Guys, kalian pada ngomongin apa sih? Gue sama Atta nggak ngerti sama sekali loh. Ini, kita lagi ngomongin sandiwara yang akan Putri lakukan, ya kan? Sandiwara apa? Aku nggak bisa deh kayak gini. Aku bener-bener nggak akan pernah bisa maafin dia. Ini udah keterlaluan. Kamu kenapa? Ada masalah? Maafin aku, Vito. Aku harus sandiwara di depan kamu supaya aku tahu benar atau enggaknya kamu terlibat dalam semua ini. Aku udah mutusin. Aku akan batalin pernikahan aku sama Pangeran. Aku nggak mau punya calon suami kayak Pangeran. Dia tega mengkhianatin semua sahabat-sahabatnya. Bahkan dia pakai uang perusahaan buat kepentingan pribadi dia sendiri, Vito. Kamu yakin sama keputusan kamu? Iya, aku yakin. Walaupun ini berat banget buat aku, tapi aku nggak bisa nikah sama dia. Kenapa aku nggak dengar Vito ngebatin apapun ya? Atau emang bukan Vito orang yang ada di balik semua ini? Ini yang aku tunggu-tunggu. Aku harap kamu dukung keputusan aku ya. Apapun keputusan kamu, aku pasti akan dukung kamu. Tapi kalau menurut aku, lebih baik kamu pikirin lagi. Karena kamu sama Pangeran udah menjalin hubungan yang cukup lama. Tapi aku yakin kok sama keputusan aku. Aku mendingan akhirin semuanya sekarang daripada aku tahan-tahan, dipaksain semuanya dan ujung-ujungnya itu akan nyakitin aku juga. Semua sesuai perkiraan. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu terwujud. Meskipun konsekuensinya aku harus lihat Putri terluka. Put, udah. Tenangin diri kamu. Semua pasti akan baik-baik aja. Aku ke kamar dulu ya. Ternyata kecurigaan Pangeran sama Vito selama ini benar. Vito masih menyimpan dendam dan mau ngancurin Pangeran. Istirahat, Put. Gimana caranya aku kasih tahu Atta sama Gio soal ini? Karena nggak mungkin kan aku bilang kalau aku dengar suara hati Vito. Gue udah sandiwara di depan Vito. Diam-diam gue perhatiin, Vito bukannya sedih tapi malah happy gue bubar sama Pangeran.
Bisa jadi Vito emang yang ada di balik masalah kantor dan juga perpecahan persahabatan kalian. Ntar gue kabarin Ata, Put. Besok giliran gue sama Ata yang bakal jalanin ide kita.